Di pusat kedatuan Cina yang ada di Sengkang, Wazhou, di bagian barat Danau Tempe, ditemukan berbagai penemuan arkeologis yang merujuk ke daratan besar di utara. Naskah kuno, Ila Galigo berkali-kali menyebutkan tentang suatu tempat bernama Cina. Banyak orang ketika membaca naskah ini, termasuk penulis, mengira nama Cina ini terkait dengan Tiongkok di daratan Asia. Padahal itu keliru. Kedatuan Cina, untuk mudahnya, sebut saja sebagai wilayah kerajaan Bugis kuno. Saat kedatuan Cina ini jaya, eksis, istilah suku Bugis belum ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sumber-sumber sejarah yang selama ini menjadi rujukan, dikatakan Ian Caldwell, peneliti dari Belanda, dalam jurnal keluaran KITLV nomor 173, 2017, nyaris tak mencatatnya. Tetapi sebaliknya, sumber-sumber sastra banyak menyebutkannya. Paradigma baru. Ian Caldwell dengan rekannya Catherine Whelan mencoba meneliti sejarah awal mula kerajaan-kerajaan di Pulau Sulawesi bagian selatan dalam perspektif yang lebih luas. Mereka memberi judul penelitiannya, Finding China, A New Paradigm for Early Bugis History. Terjemahan bahasa Indonesia bagi penelitian mereka dikerjakan oleh Nur Hadi Sirimoro. Penelitian ini mencoba mencari jejak leluhur orang Bugis sejak 1200 hingga 1600 Masehi. Hal itu penting untuk dilakukan, sebab catatan-catatan sejarah Kepulauan Sulawesi rata-rata ditulis pada masa yang relatif modern, sekitar abad 17 Masehi. Pulau Sulawesi dalam sejarahnya adalah penghasil beras nomor 2 setelah Jawa. Sebagaimana Jawa, keterikatan orang-orang Sulawesi dengan hasil pertanian, yang tercermin dalam karya sastranya, begitu kuat. Ian Caldwell menyebut orang Bugis sebagai suku bangsa terbesar di kawasan tengah Jazirah Sulawesi Selatan, merujuk pada pembagian provinsi modern. Secara historis, mereka terbagi dalam beberapa kerajaan. Istilah kerajaan begitu tepat. Pasalnya, sebagaimana bentuk kerajaan di Nusantara yang lain, tidak pernah ada pemusatan kekuasaan yang kuat seperti di benua lain. Slamet Mulyana pun lebih suka menyebutnya sebagai kedatuan. Para arkeolog menyebut bentuk negara leluhur orang Bugis sebagai sebuah perkauman yang kompleks. Kedatuan Cina adalah tahap awal perkembangan kehidupan politik yang kompleks. Pada zaman ini, bahkan masih terasa hingga sekarang, kekerabatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan politik. Sebelum tercatat dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis pada abad 17 dan sesudahnya, kerajaan-kerajaan leluhur sudah berkembang setidaknya 4 abad dan mempunyai batas-batas yang mirip dengan perkembangan kabupaten yang ada pada masa kini. Naskah Ila Galigo lah yang menjadi rujukan utama untuk mengenal kerajaan-kerajaan terdahulu. Tradisi puisi lisan La Galigo adalah serial panjang yang merentang hingga 7 generasi yang ditulis dalam berbagai aksara yang ada di Jazirah Sulawesi. Bagian awal La Galigo bercerita tentang 2 kerajaan utama, yakni Luwu dan Cina. Sampai 2 dekade terakhir, lokasi 2 kerajaan ini masih belum diketahui. Proyek OXIS, The Origin of Complex Society in South Sulawesi, tahun-tahun 1997 sampai tahun 2000 menemukan bahwa Luwu pada masa pra-Islam bukan berada di kota Palopo.
Letaknya di pantai utara Teluk Bon. Istana pusat Luwu di Malangke didirikan oleh pendatang dari gunung. Kawasan pertanian ini terletak di sekitar danau-danau besar di kawasan tengah semenanjung. Luwu sudah lama dianggap sebagai kerajaan paling tua dan berpengaruh di Sulawesi Selatan bahkan Sulawesi Tengah. Sumber-sumber umum merujuk pada kerajaan Luwu sebagai tanah asal peradaban Bugis. Walaupun setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Luwu tidak lagi dominan, tetapi sisa-sianya masih ada hingga sekarang. Sementara itu, leluhur setaranya, kedatuan Cina, seperti lenyap dari sejarah. Ian Caldwell berpendapat, lenyapnya kedatuan Cina, sekitar abad 16, disebabkan oleh munculnya dominasi-dominasi kedatuan lain yang sebagian juga disebabkan oleh kolonialisme. Kasus seperti ini mungkin mirip dengan melemahnya Kerajaan Cirebon, saat Mataram dan Banten menguat di abad 18. 6 keluarga terkemuka Hulu Lembah Cenrana. Sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian Ian Caldwell dan kawan-kawannya adalah naskah-naskah yang menceritakan riwayat 6 silsilah keluarga terkemuka. Caldwell menamai naskah-naskah ini sebagai silsilah Istana Cina. Dalam perjalanan kemudian naskah ini diberi nama Silsilah Lembah Cenrana, SLC, untuk mengurangi kekeliruan. Secara kolektif, silsilah ini memuat hampir 200 nama kerabat yang merentang sampai 16 generasi. Dari pendahulu mitologis sampai penguasa-penguasa di abad ke-17. Garis besar naskah ini mencatat daftar 20–22 nama penguasa kedatuan Cina. Seperti naskah Babat di Jawa, 3 penguasa pertama dalam silsilah adalah sosok mistis. Namanya Tomanurung Simpurusia. Dengan anak dan cucunya. Tomanurung artinya orang yang turun ke bumi. Selanjutnya, ada 4 penguasa dengan beberapa nama. Masa hidupnya sulit untuk diketahui kapan berlangsungnya. Masa mereka diperkirakan berada pada masa saat tradisi tulis belum ada. Perkiraannya sebelum abad 15. Hanya tradisi lisan yang membuat nama-nama mereka disebutkan. Penguasa ketiga, cucu orang langit Labalaonyi disebut sebagai orang pertama yang mempunyai pedang pusaka pamana. Sesudahnya terdapat nama Lapoto Anging, La Pasangkadi dan La Padasajati yang berkuasa di Wawolonrong, Pamanda dan Tetewatu yang diperkirakan ada pada abad ke-15. Generasi selanjutnya cukup terbukti kesejarahannya hingga generasi terakhir pada nama La Sangai Pamana. Dialah orang yang menurut Zainal Abidin, peneliti sejarah Bugis, meminta agar nama kerajaan itu diganti dari Cina menjadi Pamana sebelum mangkat. Upaya untuk melacak kedatuan Cina dilakukan dengan mencatat perkawinan-perkawinan yang terjadi di antara beberapa wilayah penyebaran keturunan Lembah Cenrana. Diaspora berbasis keturunan itu membentang secara geopolitis dari pusatnya di Sengkang menuju Sopeng di barat, Bon di barat daya dan tenggara, hingga Wajo di belahan utara. Diaspora Cina Tiongkok di barat Danau Tempe. Apakah penamaan Cina tidak berkaitan dengan Cina Tiongkok? Hal itu bisa menjadi perdebatan tersendiri. Yang jelas di pusat kedatuan Cina yang ada di Sengkang, Wajo, di bagian barat Danau Tempe ditemukan berbagai penemuan arkeologis yang merujuk ke daratan besar di utara. Di tempat yang bernama Sarapau, Desa Wicudai,
Nama putri Cina di Lagaligo, terdapat tanda tanah pemukiman yang membentang sampai 400 tahun keluarga terkemuka. Temuan-temuan keramik yang ada di sana menunjukkan kelas kebangsawanan yang lebih tinggi dibandingkan temuan di bekas istana yang lain. Pecahan guci Cizu yang terkenal dari dinasti Yuan juga ditemukan di beberapa tempat di sana.